leskan sana, leskan sini, berapa juta pun tidak masalah. Kenapa? Karena rasa khawatir tentang masa depan seorang anak tersebut. Tapi kenapa tidak kita merasa khawatir bila anak tersebut tidak paham baca Quran? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu belajar. Walaupun usia sudah lanjut, tapi namanya belajar Quran tetap terus dilakukan. Apalagi kepada anak-anak kita, tentunya generasi-generasi muda kita. Maka khawatirlah kita bila anak-anak kita, sedangkan anak-anak orang lain pun kita khawatir bila mana mereka sama sekali tidak paham dan tidak mengetahui bagaimana membaca Al-Quran. Tidak usah dulu perkara masalah menafsirkan Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran, tentu ini tugas utama kita juga sebagai orang tua. Jadi dua hal yang harus kita perjuangkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu semasa hidup kita, selain daripada yang lain. Bukan mengesampingkan hal yang lain, tapi paling utama kita usahakanlah sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran. Jangan sampai ada anak kita yang tak bisa baca Al-Quran. Itulah menjadi PR besar kita sebagai umat Islam. Karena memang Al-Quran inilah sebagai pedoman hidup. Inilah sebagai petunjuk, hudal linnas, kepada manusia. Kata Nabi SAW, tinggalkan dua perkara, kan gitu ya. Kalau kamu pegang dua perkara ini, termasuk diantaranya Al-Quran, hadis, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi harus ada kegelisahan, kekhawatiran kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita ditinggalkan besok, ya, masih belum tahu membaca Al-Quran. Makanya itu Bapak Ibu dalam Allah SWT, orang-orang tua kita dulu, kalau tahun 80-an saya ingat, kebetulan ayah saya juga dulu adalah mengaji sama ibu saya juga mengajar ngaji, dulu alhamdulillah muridnya. Itu perjuangan orang tua yang datang untuk belajar Al-Quran itu luar biasa. Kalau ada masih anak kita mungkin masih di bangku SD belum bisa baca Quran, itu harus jadi pikiran kita. Ini terkadang maaf, lebih besar kita khawatirnya anak kita nanti kalau dia tidak punya masa depan, kalau dia tidak dapat pekerjaan dan sebagainya. Maka kita kadang meleskan anak tersebut, bahkan tidak sedikit kita mau dan mampu mengeluarkan biaya agar anak itu pintar dan mengetahui tentang ilmu dunia. Leskan sana, leskan sini, berapa juta pun tidak masalah. Kenapa? Karena rasa khawatir tentang masa depan seorang anak tersebut. Tapi kenapa tidak kita merasa khawatir bila anak tersebut tidak paham baca